Bab 107. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Huo Wushuang menghela nafas. Adik perempuan bodoh, jika kamu benar-benar ingin mengalahkannya, maka kamu harus berkultivasi tanpa henti, mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menang. Apa gunanya membuat masalah seperti ini tanpa alasan? Bekerja keras, kami masih memiliki peluang di kompetisi peringkat. Untuk menghadapi lawan yang menahan kita sepenuhnya, kita harus memikirkan beberapa metode baru. Meskipun dia kebal terhadap api, dia tidak bisa kebal terhadap serangan energi. Atau apakah kamu lupa apa yang dilakukan Sui Bing Er? Itu benar, masih ada aku. Adik perempuan Huo Wu, aku tidak bertemu dengannya di kualifikasi, tetapi begitu kami mencapai kompetisi peringkat, aku pasti akan membantu kamu mengalahkannya. Feng Xiaotian datang dari suatu tempat tanpa ada yang memperhatikan, berbicara dengan wajah penuh kemarahan yang lurus. Kembali langsung ke akademi dari Heaven Dou Great Spirit Arena, pikiran Tang San masih terus-menerus mengulangi seluruh proses konfrontasi hari ini dengan Skywater Academy. Baginya, ini bukan hanya dasi sederhana. Ini adalah tantangan paling sulit di seluruh kualifikasi. Memang diakui karena kemampuan fusi roh lawan sangat akrab, tetapi pada saat yang sama, kesulitan ini juga karena mereka ditahan dari awal. Tang San jelas melihat bahwa itu karena dia bahwa seluruh tim mengalami kerugian. Sui Bing Er mengambil kendali telah menghancurkan rencana aslinya. Pada saat yang sama itu juga akhirnya membiarkan dia mengalami kesulitan dari sistem kontrol Spirit Masters lainnya. Berikutnya adalah kompetisi peringkat, yang merupakan panggung untuk dipamerkan. Tapi, setelah itu datang final, dan itu masih merupakan pertarungan tim. Setiap guru roh memiliki kekurangan, dan dia tidak terkecuali. Hanya dengan tim yang saling melengkapi satu sama lain, kekuatan Spirit Master dapat terungkap hingga tingkat tertinggi, ini selalu menjadi hukum kodrati dari dunia Spirit Master. Itu juga merupakan alasan penting mengapa turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut ini bergantung terutama pada pertempuran tim. Dia tidak terlalu memikirkan cabang Zaitun Kaisar Sueye, itu bukan pertanyaan yang harus dia pertimbangkan. Apa yang perlu dia pikirkan saat ini adalah bagaimana dia bisa membantu timnya lebih lagi, bagaimana membiarkan kekuatannya tumbuh lebih kuat. Tang San selalu menjadi orang yang keras kepala, itu benar dalam kehidupan sebelumnya di Tang Sekte, dan itu masih berlaku di dunia ini. Konsekuensinya, setelah kembali ke akademi, dia segera pergi ke Grandmaster untuk mengusulkan dia pergi ke budidaya pintu tertutup untuk sementara waktu, untuk memikirkan beberapa hal. Grandmaster mengerti, dan juga mengerti bahwa ini adalah fase penting bagi Tang San. Selama dia bisa menembus penghalang ini di dalam hatinya, dia akan menjadi lebih dewasa, dan juga menjadi lebih tangguh. Pada saat ini tidak ada seorang pun yang bisa membantunya, satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri. Hanya pemahamannya sendiri, yang bisa memecahkan masalahnya sendiri. Bahkan orang bijak seperti Grandmaster tidak bisa menjawab dengan apapun yang akan memiliki efek yang lebih baik saat ini. Dinding di dalam itu berbeda untuk setiap orang, dan tidak ada yang bisa tahu masalah apa yang dihadapi orang lain. Masalah Tang San hanya bisa diselesaikan oleh Tang San sendiri. Menonton Tang San berangsur-angsur menghilang kembali, keenam Shrek Seven Devils yang lain tidak bisa menahan perasaan agak kesepian. Mereka juga memahami perasaan Tang San saat ini. Sejak pembentukan tim, meskipun pertandingan hari ini bukan yang paling menantang, bagi Tang San itu masih benar-benar pertempuran yang ditekan. Mereka benar-benar bisa memahami suasana hati Tang San. Xiao Wu ingin mengejar ketinggalan dan menghibur Tang San, tetapi ditahan oleh Liu Erlong. Gadis bodoh, jangan ganggu dia sekarang. Lebih baik jika dia bisa mengerti sendiri. Percayalah padanya. Beri dia sedikit ruang. Xiao Wu menatap Liu Erlong. Liu Erlong dengan lembut menariknya ke pelukannya, dengan lembut membelai kepang panjangnya. Grandmaster batuk sekali, menarik perhatian semua orang. Yah, Tang San telah mengasingkan diri. Bulan berikutnya juga merupakan waktu bagi kamu untuk menjadi bugar. Sebulan lalu dari pertandingan kepadatan tinggi ini memiliki tingkat manfaat yang berbeda untuk kamu masing-masing. Tapi ini masih jauh dari cukup. Aku pikir kamu semua telah melihat bahwa kamu bukan satu-satunya bakat di dunia ini. Tang San telah bertemu lawan yang menahannya, dan kamu juga akan melakukan hal yang sama. Kamu semua adalah satu, untuk membantu menang dan mendapatkan kemenangan akhir, kamu harus membayar lebih. Oleh karena itu, aku telah memutuskan bahwa dalam jeda pemulihan bulan berikutnya,
Aku akan sekali lagi melakukan periode pelatihan penguatan untuk kamu. Untuk apa wajah itu? Berdiri dengan benar. Jika ada yang keberatan, aku tidak keberatan menggandakan pelatihan. Jeritan darah mengental menggema secara bersamaan di hati Shrek Six Devils. Saat ini mereka tiba-tiba iri pada Tang San. Setidaknya, di pengasingan Tang San tidak perlu menjalani lagi pelatihan neraka. Tempat Tang San memilih untuk pengasingannya adalah masih pondok kayu di tengah hutan. Lingkungan terpencil, dunia yang sunyi, paling cocok untuk kultivasinya. Ketika dia sudah menghabiskan 2 hari di sini, Tang San masih duduk kosong. Dia tidak berkultivasi, pikirannya selalu diselimuti kabut tebal. Dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalahnya, dan dia juga tidak mengerti ke arah mana dia harus tumbuh. Dia bahkan meragukan apakah rute sistem kontrol yang dia jalani sampai sekarang bukan kesalahan. Dalam 2 hari Tang San telah banyak berpikir, tetapi semakin dia berpikir, semakin bingung dia. 2 hari dan 2 malam telah berlalu, dia bahkan tidak beristirahat, tidak makan apapun, benar-benar menghabiskan waktu dalam kondisi kabur seperti ini. Perasaan menyakitkan semacam ini mendatangkan malapetaka di hatinya. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia kesakitan. Sejak hari dia menjadi guru roh, dia selalu berdiri di puncak teman-temannya. Blue Silver Grace bukan roh yang tangguh, itu bahkan roh sampah, tetapi berkultivasi di bawah bimbingan Grandmaster, kekuatannya tidak pernah di bawah para Master Spirit seusianya yang memiliki roh yang lebih hebat. Dia bahkan di depan semua orang. Seiring waktu berlalu, Tang San bahkan sudah lupa tentang masalah rumput perak biru. Dia selalu berdiri sejajar dengan Spirit Masters dengan roh yang tangguh, dia bahkan merasa agak superior. Namun, sekarang setelah dia tenang dan memikirkannya, dia menemukan bahwa jika bukan karena memiliki tulang roh eksternal Eight Spider Lances, jika bukan karena selalu mendapat dukungan dari rekan-rekannya di sisinya dan keberuntungannya di mendapatkan cincin roh itu, mungkin, dia tidak akan menjadi apa-apa. Masing-masing cincin rohnya memiliki kualitas yang lebih baik daripada orang lain, tetapi dalam konfrontasinya sebelumnya dengan Sui Bing Er, tidak bisa dikatakan kemampuan rohnya memiliki keuntungan. Mungkin keadaan seperti ini seharusnya muncul sebelumnya, hanya dalam pertandingan dan perkelahian sebelumnya, dia selalu menggunakan taktik untuk menutupi celah ini. Tetapi setelah cacat Blue Silver Grace sendiri terungkap, Tang San segera menemukan masalahnya. Sistem kontrol yang benar-benar hebat yang dimiliki Spirit Master tidak hanya membutuhkan kontrol, tetapi juga kemampuan roh dengan kemampuan serangan tertentu. Kemampuan fusi roh Sui Bing Er bahkan lebih berkualitas. Namun, bisakah Blue Silver Grace-nya melakukan itu? Tidak. Bahkan jika dia sudah memiliki cincin roh 10.000 tahun di peringkat ke-40, tanpa benar-benar menggunakan tulang roh luarnya, dia tidak memiliki keuntungan apapun dari Sui Bing Er. Daripada mengatakan bahwa lawan sebelumnya telah kehilangan kekuatan, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka kalah dalam taktik. Begitu lawan muncul yang tidak berada di bawahnya dalam perencanaan, maka kelemahan kendalinya akan segera terungkap. Ini masih ketika ia mengambil rumput es misterius segi 8 dan aprikot mulia infernal. Jika dia tidak memiliki 2 ramuan harta abadi ini, mungkin kelemahannya akan terungkap lebih awal, bahkan Huohu bisa dengan mudah mengalahkannya. Kenapa? Mengapa seperti ini? Tidak memberitahu aku selama bertahun-tahun upaya ini sia-sia. Tang San sangat jelas memahami bahwa cacat bawaan roh secara bertahap akan muncul seiring dengan pertumbuhan kekuatan roh. Tidak. Tidak bisa seperti ini terus. Blue Silver Grace pada dasarnya bukan semangat yang baik, aku masih muda, masih ada waktu untuk menyerah. Petik 1. Tang San tidak bisa menahan pikiran rohnya yang lain, Clear Sky Hammer. Roh turun-temurun dari salah satu dari 7 sekolah besar dunia Spirit Master, Clear Sky School. Jika dia memilih untuk mengolah Clear Sky Hammer dari awal, maka kekuatannya saat ini tidak akan seperti ini. Dia hanya bisa menjadi lebih tangguh. Semakin dia berpikir, kepercayaan Tang San yang lebih rendah pada Blue Silver Grace menjadi. Hatinya seperti laut yang mengamuk, segala macam pikiran kacau membuatnya merasa agak gila. 2 hari telah berlalu, tanpa penanaman apapun. Di masa lalu ini adalah sesuatu yang bahkan Tang San tidak bisa bayangkan, itu adalah betapa rajinnya dia. Namun, saat ini dia tidak memiliki jejak keinginan untuk berkultivasi. Orang aneh kecil. Siluet hijau muncul di halaman luar, suara tiba-tiba menjentikkan Tang San dari pusaran penderitaannya. Mungkin itu karena 2 hari ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental,
Tetapi meskipun suara itu terdengar akrab, Tang San masih tidak bisa mengetahui siapa pemiliknya. Berdiri, Tang San berjalan keluar dari kabin. Setelah duduk terlalu lama, ketika sinar matahari menyilaukan menghantamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang sesaat. Orang aneh kecil, apa yang terjadi? Secara praktis pada saat berikutnya, siluet hijau sudah di depan Tang San, satu tangan kuat langsung menggenggam bahu Tang San, kekuatan roh Mellow agak sombong dan agak kasar menembus tubuhnya, agak membangkitkan pikiran Tang San. Kemudian dia dengan jelas melihat siapa orang itu. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Itu bukan orang asing, melainkan dekan kehormatan Akademi Shrek, salah satu dari judul Douluo yang hebat, Du Gubo. Du Gubo menatap Tang San dengan ragu. Saat ini penampilan Tang San agak menyeramkan, rambutnya berantakan, rambut wajahnya acak-acakan, kedua matanya merah, penampilan yang benar-benar putus asa. Orang tua yang aneh, kamu kembali. Berhasil mengeluarkan senyum, kekuatan roh di dalam tubuh Tang San beroperasi secara otomatis, membersihkan pembuluh darahnya yang kaku, membiarkannya berdiri tegak. Du Gubo dengan ragu berkata, si aneh kecil, apa yang terjadi? Apakah kamu masih sehat ketika aku pergi? Bagaimana kamu akan menjadi seperti ini dalam beberapa hari? Ayo, mari kita masuk dulu. Menyeret Tang San ke kabin kayu, ekspresi Du Gubo agak serius. Dia tentu saja bisa melihat betapa lemahnya kondisi mental Tang San saat ini. Sebagai judul Douluo yang tangguh, dia terlalu jelas tentang keadaan kultivasi Spirit Masters, dan kondisi Tang San saat ini sangat berbahaya. Dalam kasus gangguan saraf, ia akan menjadi gila atau benar-benar hancur. Sedikit aneh, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi untuk membuatmu seperti ini? Dalam ingatanku, kamu aneh kecil selalu aneh di antara aneh. Jangan bilang kamu bertemu seseorang yang bahkan lebih aneh dari kamu. Melihat Du Gubo, tepi mata Tang San tiba-tiba memerah. Grandmaster benar-benar tidak mengharapkan kondisinya saat ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu Tang San adalah orang yang memiliki 2 kehidupan, pikirannya jauh melebihi teman-temannya. Tetapi juga karena ini bahkan lebih mudah baginya untuk terjebak dengan membenturkan kepalanya ke dinding bata. Penampilan Du Gubo membuat Tang San agak pulih. Terutama pikirannya memiliki perasaan yang agak penuh harapan. Orang tua yang aneh, bisakah kamu memberitahuku, jika aku memupuk kekuatan rohku di atas pangkat ke-70, akankah aku masih jauh di depan seperti sekarang? Alis Du Gubo mengerut. Kenapa kamu bertanya itu? Agak aneh, apa yang terjadi dengan kepercayaan dirimu? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kamu harus memahami betapa pentingnya kepercayaan diri bagi seorang Spirit Master. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan paling mendasar, jika kamu tidak percaya pada diri sendiri, maka nanti kamu tidak akan membuat kemajuan sekecil apapun. Tang San tersenyum kecut. Tapi, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Semangat yang aku kembangkan hanyalah rumput perak biru. Meskipun aku sudah mencapai peringkat ke-40, saat level aku meningkat, kelemahan Blue Silver Grace akan terungkap lebih jelas. Di masa depan, bisakah aku benar-benar mengandalkan semangat ini untuk bersaing dengan Spirit Masters lainnya? Lampu batu giok berkedip di mata Du Gubo, menatap Tang San dengan tatapan menyala. Lanjutkan. Tang San berkata, alasan mengapa aku dianggap kuat di antara teman-temanku saat ini bukan karena kekuatan jiwaku, tetapi karena aku memiliki cincin roh yang lebih baik daripada Spirit Masters biasa, dan bahkan memiliki tulang roh eksternal Eight Spider Lances. Kamu juga harus melihat roh kedua aku sebelumnya. Aku tidak perlu menyembunyikan apapun dari kamu, roh kedua aku adalah Clear Sky Skulls Clear Sky Hammer. Saat ini aku berpikir bahwa jika aku mengolah Clear Sky Hammer, bukankah situasinya akan berbeda? Saat ini aku memiliki kekuatan roh level 40. Aku hanya perlu 4 cincin roh yang cocok untuk aku bisa mengeluarkan kekuatan Clear Sky Hammer. Jauh lebih hebat dari rumput perak biru. Meskipun aku masih belum 15 tahun, aku sudah menghabiskan terlalu banyak usaha untuk berkultivasi. Aku tidak ingin menyia-nyiakan upaya aku nanti pada roh sampah seperti rumput perak biru. Apakah itu masuk akal? Siapa Du Gubo? Siapapun yang bisa menjadi kekuatan judul Douluo sangat cerdas. Dari kata-kata Tang San yang lebih sederhana dan gelisah, dia sudah secara bertahap memahami masalah yang dihadapi Tang San saat ini. Melambaikan tangannya, dia tidak membiarkan Tang San berbicara lebih jauh. Du Gubo menatap Tang San di matanya, dengan tegas berkata, orang aneh kecil, tahukah kamu mengapa aku selalu menganggapmu orang aneh di antara orang aneh?
Tang San menatap kosong. Apakah itu karena pengetahuanku dalam menggunakan racun? Du Gubo menggelengkan kepalanya, mengatakan. Itu hanya sebagian kecil. Yang lebih penting adalah rumput perak biru kamu. Murid mata Tang San berkontraksi dengan keras. Melihat Du Gubo, matanya mengungkapkan keraguan yang mendalam. Du Gubo dengan acuh tak acuh berkata. Itu benar, rumput perak biru adalah roh sampah. Apalagi itu adalah roh sampah yang paling terkenal. Di masa lalu, pada dasarnya mustahil bagi siapapun yang memiliki rumput perak biru sebagai roh untuk memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Tapi kamu, katakan padaku, bagaimana keadaan ketika roh kamu terbangun? Aku mendengar Grandmaster mengatakan itu adalah kekuatan roh bawaan penuh, kan? Tang San mengangguk. Apa yang dimaksud dengan kekuatan roh bawaan penuh? Itu menandakan dasar dari roh. Bahkan cucu aku sendiri yang diwarisi oleh Jade Fosfor Serpent Spirit hanya memiliki kekuatan roh bawaan ke-7. Dan kamu memiliki peringkat ke-10. Dan terlebih lagi, kamu masih mengolah rumput perak biru. Apa artinya ini? Ini berarti rumput perak biru kamu berbeda dari masa. Itu bukan rumput perak biru yang sederhana. Kamu juga bisa menebak siapa ayahmu. Pikirkan, dengan latar belakang dan kekuatan ayahmu. Apakah dia akan bersama dengan seorang wanita yang hanya memiliki blue silver grass yang sama? Jika itu benar-benar biasa adalah rumput perak biru, bagaimana ia menghasilkan makhluk aneh kecil dengan roh kembar sepertimu? Tang San secara alami tuli dengan penjelasan Du Gubo tentang kekuatan roh bawaan penuh, karena ia selalu percaya bahwa itu adalah hasil dari keterampilan surgawi misterius yang dibudidayakan dengan rajin, dan tidak diberikan oleh rumput perak biru. Terlebih lagi, pada saat dia terbangun dia juga memiliki Clear Sky Hammer, bahkan jika roh benar-benar telah memberinya kekuatan roh, itu juga harus dari Clear Sky Hammer. Namun, kata-kata Du Gubo kemudian membuatnya agak terkejut. Ya, rumput perak birunya benar-benar agak tidak biasa, terutama beberapa waktu yang lalu ketika dia merasa berhubungan dengan rumput perak biru liar alami. Berdenyut itu datang dari rohnya sendiri. Hanya saja tidak ada yang pernah mengolah rumput perak biru ke tingkat saat ini. Tang San juga tidak tahu apakah ini sesuatu yang harus dilakukan rumput biru perak. Tapi kata-kata terakhir Du Gubo yang paling menyentuhnya. Itu juga pertanyaan penting yang selalu dia miliki. Ayahnya adalah murid yang berhubungan langsung dengan Clear Sky School, dan juga salah satu kekuatan terbesar mereka. Akankah seorang wanita yang hanya memiliki limbah Blue Silver Grass Spirit bersamanya? Orang tua yang aneh? Apakah ada hubungan antara kekuatan roh orang tua dan roh kembar? Napas Tang San jelas menjadi tergesa-gesa. Du Gubo menyeringai, mengatakan. Di bidang ini, mungkin guru kamu itu bahkan tidak tahu. Meskipun penelitian rohnya sangat menyeluruh, kamu adalah orang pertama yang ia temui yang memiliki roh kembar. Sebelumnya, aku pernah membaca beberapa informasi rahasia di Spirit Hall. Itu adalah laporan tertulis tentang roh kembar. Roh adalah turun-temurun, umumnya berasal dari orang tua, jadi katakan padaku, apa hubungan antara mewarisi roh orang tua? Setelah mengikuti Grandmaster selama bertahun-tahun, pertanyaan seperti ini tentu saja tidak sulit bagi Tang San, dan dia menjawab tanpa ragu sedikit pun. Secara umum, roh yang diwariskan adalah roh orang tua yang relatif lebih kuat. Du Gubo melanjutkan, lalu ketika hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan antara roh, atau bahkan ketika mereka identik, apa yang akan terjadi? Tang San berkata, dalam keadaan seperti itu akan diwarisi secara acak, tetapi dalam kondisi seperti itu juga ada kemungkinan variasi roh yang lebih tinggi. Du Gubo mengangguk, berkata, layak menjadi murid Grandmaster, penjelasanmu cukup benar. Tapi, tahukah kamu, apa kemungkinan roh kembar muncul dalam kondisi seperti itu? Alasan mengapa roh kembar begitu langka, adalah karena kondisinya yang sangat keras. Ini adalah apa yang ditulis dalam catatan Spirit Hall. Kelahiran roh kembar terutama memiliki dua prasyarat. Pertama, roh orang tua tidak bisa identik, semakin mereka berbeda, semakin tinggi kemungkinan untuk menghasilkan roh kembar. Pada saat yang sama, semakin dekat kualitas roh kedua belah pihak, semakin tinggi peluang untuk menghasilkan roh kembar. Dengan kata lain, jika ada kesenjangan dalam kualitas antara roh, pada dasarnya tidak mungkin untuk melahirkan anak dengan roh kembar. Bahkan jika kondisi ini terpenuhi, kemungkinan masalah dengan roh kembar hanya 1 dalam 1000, atau bahkan 1 dalam 10.000. Memahami, Tang San pandai, meskipun kondisi mentalnya tidak terlalu baik sekarang,
ia masih sangat cepat menangkap apa yang dimaksud Dugubo. Dugubo menggunakan contoh ini untuk memberitahunya Blue Silver Grace Spirit-nya benar-benar tidak sederhana. Mampu memiliki paritas kualitatif dengan Clear Sky Hammer, Blue Silver Grace macam apa itu? Menurut penelitian Grandmaster, roh kembar adalah sejenis variasi roh, hanya keadaan di mana ia muncul benar-benar terlalu langka, dan karena itu sangat sedikit yang muncul di benua. Analisis Dugubo tidak buruk. Dan Tang San segera mengingat dua kasus roh kembaran yang Grandmaster bicarakan. Benar saja, kualitas roh kembar benar-benar sangat mirip. Jantung yang semula kosong sekali lagi menjadi panas membara. Mata Tang San akhirnya mulai fokus lagi. Dengan sedih Dugubo menatapnya, berkata, bahkan jika kualitas Blue Silver Grace-mu tidak bagus, apa menurutmu itu penting? Berapa umurmu tahun ini? Masih belum genap 15 tahun, tetapi sudah peringkat ke-40. Kekhawatiran kamu saat ini adalah masalah untuk nanti. Karena kamu bisa mendapatkan cincin roh dan tulang roh yang tangguh untuk membuka jarak dengan Spirit Masters dengan peringkat yang sama sebelumnya, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak bisa melakukannya lagi. Tidak ada usaha yang sia-sia. Jika kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak ini, maka kamu tidak aneh, tetapi sampah. Bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Benar, jika kamu mengolah Clear Sky Hammer sekarang, kekuatanmu memang akan mulai naik lagi dalam waktu singkat. Selama kamu memiliki cincin roh yang cocok, kamu akan segera menjadi kuat, bahkan lebih kuat dari Spirit Masters peringkat 50 atau 60. Tapi, belumkah kamu pertimbangkan, jika kamu mulai menanam Clear Sky Hammer di peringkat ke-90, mendapatkan 9 cincin roh, kualitas apa yang akan mereka raih? Pada saat itu, bahkan jika mendapatkan cincin roh 900.000 tahun pada saat yang sama tidak akan mustahil. Bahkan jika Blue Silver Grace tidak bagus, itu masih akan cukup untuk mendorong kamu ke tingkat itu, tidak akan terlambat untuk mempersiapkan pada saat itu. Dengan kecepatan kultivasi kamu saat ini, mungkin kamu akan memecahkan rekor ayah kamu untuk menjadi judul Douluo termuda. Apa terburu-buru? Dugubo jelas tidak tahu tentang kematian roh kembar, tetapi argumennya jelas dan mudah dilihat. Ya, aku bisa mendapatkan kekuatan eksternal sebelumnya, mengapa aku tidak bisa melakukannya nanti? Ketika orang lain memiliki cincin roh 10.000 tahun, aku memiliki cincin roh 20.000 tahun. Ketika orang lain memiliki cincin roh 50.000 tahun, aku akan mendapatkan 100.000 tahun. Mengandalkan efek cincin roh juga dapat menarik lebih dekat celah antara aku dan kualitas roh orang lain. Terlebih lagi, saat ini aku masih memiliki semangat untuk berdagang. Bukankah ini juga keuntungan aku sendiri? Gangguan dalam benaknya berangsur-angsur hilang, dan kabut di hatinya dengan tenang menghilang. Saat ini, satu-satunya pertanyaan yang masih tersisa adalah bagaimana membuat dirinya lebih kuat. Dugubo memandang ekspresi Tang San yang berubah dan tahu orang aneh kecil ini sudah menemukan banyak hal dari penunjuknya. Bersandar di kursinya, dia tersenyum. Orang aneh kecil, apakah kamu tahu kemana aku pergi kali ini? Bentak Tang San. Bagaimana aku bisa tahu apa yang dilakukan orang tua aneh sepertimu? Seiring dengan suasana hatinya pulih, dia jelas menjadi jauh lebih santai. Dugubo menyeringai, mengatakan, aku pergi untuk bertukar petunjuk dengan seorang teman lama. Menang atau kalah? Tang San bertanya. Lampu hijau di mata Dugubo menjadi gelisah. Aku tidak menang, dan aku tidak kalah, itu setidaknya seri. Haha, Tang San diejek. Hanya seri? Apa yang bisa dibanggakan? Dugubo mengerutkan bibir, berkata, kamu tahu kentut, setiap kali aku bertarung dengan orang itu sebelum aku akan dipukuli ke tanah, dipukuli dan dilelahkan, jika aku tidak mengandalkan racun, aku akan mati sejak lama. Tapi kali ini dia yang kotor, kalau bukan karena orang tua ini berbelas kasih dan penyayang, mungkin aku sudah membunuhnya. Tang San memulai, jika Dugubo mengatakan ini, maka lawannya pasti judul Douluo. Kalau tidak, bagaimana bisa Dugubo dipukuli dengan kasar? Kekuatanmu berkembang. Dugubo berkata dengan sangat bangga. Bukan itu. Kekuatan roh orang ini telah mencapai peringkat 96, dianggap sebagai ahli di antara judul Douluo. Dengan kekuatan yang lebih menakjubkan di belakangnya. Kali ini dia hampir jatuh, kamu memberitahu aku bagaimana aku tidak bisa bersemangat. Tentu saja, ini juga terima kasih. Aku, bagaimana hubungannya dengan aku? Judul itu adalah judul Douluo peringkat 96. Aku peringkat 40 sesuatu.
Dugubo menyeringai. Masih ingat klaster Soul Chasing Life Taking Balls yang kamu berikan padaku? Benar-benar tidak bisa tahu tanpa menggunakan, tetapi mereka membuatku takut. Kali ini seharusnya aku yang kalah. Pada saat itu, aku sudah dipaksa kembali dan bersiap untuk lari, tetapi tiba-tiba aku ingat hal baik yang kamu berikan kepada aku. Jadi aku mengeluarkannya dan menggunakannya. Aku tidak berharap hal itu benar-benar sangat kuat. Si idiot itu makan setidaknya 7 atau 8 anak panah beracun, dan tiba-tiba itu membuatku membalikkan meja. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain mengambil langkah dan berlari. Hahaha. Memikirkan kembali pemandangan bahagia itu, Dugubo tidak bisa menahan tawa. Klaster Soul mengejar kehidupan mengambil Balls. Tang San tidak menggunakannya karena dia membuat senjata tersembunyi ini. Tiba-tiba, kilatan besar cahaya ilahi menerangi pikirannya, otaknya tiba-tiba menjadi tajam. Weapons senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi? Aku dari Tang Sekte, aku memiliki senjata tersembunyi. Petik 1. Itu benar, rumput perak biru mungkin bukan roh yang tangguh, tetapi seperti yang guru katakan, plastisitasnya masih sangat luar biasa. Jika aku bisa menggabungkan rumput perak biru dengan senjata tersembunyi yang aku warisi dari Tang Sek, lalu, apa hasilnya? Tiba-tiba jantungnya berdegup kencang. Tang San menelan ludah besar. Pikirannya sudah tidak sabar merenungkan bagaimana dia harus menggabungkan rumput perak biru dengan misteri pengetahuan rahasia senjata tersembunyi. Dugubo melihat Tang San tiba-tiba bergetar setelah mendengar tentang dia menggunakan klaster Soul Chasing Life Taking Balls. Dia segera menjadi mati, dan juga tidak bisa membantu memulai. Sedikit aneh, ada apa? Ah, tidak apa, orang tua yang aneh, terima kasih telah menyadarkan aku sudah menemukan jawabannya. Dugubo diasumsikan sebagai orang yang cakap. Aku menghemat kamu tidak bisa gratis. Aku sudah menggunakan klaster Soul Chasing Life Taking Balls. Apakah kamu masih memilikinya? Beri aku 2 lagi. Aku bisa berdagang untuk sesuatu. Atau bayar. Tang San menatap Dugubo. Kentut dagang? Bawa mereka. 4 bola hijau gelap terbang lurus ke Dugubo. Dugubo sangat takut sehingga dia melompat, bingung menangkap 4 klaster Soul Chasing Life Taking Balls, menggerutu. Bocah busuk, apa kamu mengejar kehidupan lamaku? Bagaimana jika mereka meledak? Apakah kamu mengejar kehidupan lama aku? Tang San tersenyum. Jika aku bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak ini, bagaimana aku bisa membuatnya? Selain itu, dengan kekuatan rohku, bahkan jika mereka benar-benar meledak, bisakah mereka melukai orang aneh sepertimu? Dugubo dengan hati-hati memasukkan 4 klaster Soul Chasing Life Taking Balls ke dalam alat roh, puas mengatakan. Hal-hal ini milikmu, bukan hanya jangkauan serangannya yang hebat, tetapi kekuatan penetrasinya juga hebat. Apalagi setelah bertabrakan. Semakin keras mereka bertabrakan, semakin banyak kekuatan roh yang aku gunakan, semakin besar kekuatan menusuk. Sayang sekali mereka tidak cukup beracun. Kalau tidak, mereka akan lebih menakutkan. Tang San mengingatkan Dugubo. Orang tua yang aneh, jangan terlalu bergantung pada mereka. Meskipun klaster Soul Chasing Life Taking Balls memiliki kekuatan besar, sebagai senjata tersembunyi, yang paling penting adalah kejutan. Saat menghadapi lawan di level yang sama, jika kamu kehilangan elemen kejutan, efeknya tidak akan begitu baik. Mengenai racun, awalnya ketika aku membuatnya, aku tidak punya obat yang cocok, dan meskipun aku mendapatkan beberapa saat kemudian, sangat sulit untuk memperkuat racun setelah mereka sudah terbentuk. Dugubo menyeringai, mengatakan. Itu tidak baik. Buat lebih banyak. Tang San tersenyum kecut. Kamu pikir itu permen? Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu membutuhkan banyak waktu. Saat ini aku sedang berpartisipasi dalam turnamen Elite Academy Master Spirit tingkat lanjut. Semua waktu luang harus digunakan untuk berkultivasi. Bagaimana aku bisa membuatnya? Mari kita bicarakan hal itu begitu turnamen selesai. Dugubo mengangguk, berkata. Aku dengar kamu sudah melewati kualifikasi. Berikutnya adalah kompetisi peringkat. Dengan sedikit orang aneh seperti kamu mengawasinya, kamu seharusnya bisa mendapatkan tempat yang bagus, mungkin kamu bahkan akan masuk 3 besar. Tang San tersenyum. Kenapa tidak juara? Apakah kamu tidak begitu percaya pada aku? Dugubo mengangkat bahu, mengatakan. Itu bukan pertanyaan tentang kepercayaan diri. Di depan kekuatan absolut, apa gunanya kepercayaan diri? Jika kamu bisa masuk 3 besar, itu sudah pencapaian yang bagus.
Tidak pernah ada keraguan tentang siapa yang akan memenangkan turnamen ini. Mendengar Du Gubo mengatakan ini, Tang San tidak bisa menjaga hatinya dari berkedut. Karena kamu banyak bicara, apakah kamu tahu beberapa tim yang sangat kuat? Du Gubo menghela nafas, mengatakan. Bagaimana Spirit Hall begitu kuat? Itu karena mereka merekrut begitu banyak ahli Spirit Master. Terlepas dari 7 sekolah besar, hampir semua Spirit Masters yang tangguh milik Spirit Hall. Tidak ada yang bisa memiliki lebih banyak informasi tentang Spirit Masters dan faktor-faktor untuk berkultivasi selain Spirit Hall. Di bawah pembinaan hati-hati Spirit Hall, sekelompok Spirit Masters Elite akan muncul dengan setiap generasi. Kali ini tidak berbeda. Aku pernah mendengar bahwa Spirit Hall memiliki beberapa junior kecil dengan bakat menakjubkan, bahkan Paus Agung memuji mereka sebagai generasi emas Spirit Hall, penguasa masa depan. Dan justru mereka yang mewakili Spirit Hall di turnamen Elite Academy Master Spirit tingkat lanjut kontinental tahun ini. Mereka semua baru berusia lebih dari 20 tahun, dan tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Spirit Hall memberi mereka sumber daya kultivasi dan perlengkapan di semua area, bagaimana Akademi Spirit Master tingkat lanjut yang umum dapat membandingkan. Bahkan kamu tidak bisa melakukannya. Kamu masih terlalu muda, mungkin kamu bisa mengejar mereka dalam 10 tahun ke depan. Du Gubo adalah judul Douluo, tentu saja dia tidak akan berbicara tanpa berpikir. Mendengar dia mengatakan ini, suasana hati Tang San segera berubah serius. Karena kamu mengatakan ini, Spirit Hall bertekad untuk memenangkan turnamen ini. Du Gubo mengangguk, berkata, apakah kamu tidak tahu apa hadiahnya untuk juara akhir dalam turnamen Elite Academy Master Spirit tingkat lanjut kontinental ini? Tang San kosong menggelengkan kepalanya. Du Gubo mendengus dingin. Awalnya Spirit Hall bersiap untuk memberikan hal-hal itu secara langsung kepada para jenius generasi emas, tetapi ditentang oleh para tetua istana tetua. Akibatnya, Paus Agung berkompromi dan memutuskan untuk memberi mereka beberapa pelatihan, dan itulah turnamen ini. Dan Spirit Hall mengeluarkan hal-hal yang awalnya diberikan kepada mereka sebagai hadiah untuk para juara. Katakan padaku, bagaimana mungkin mereka bertekad untuk menang? Apa itu? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Du Gubo membalas, untuk Spirit Masters, apa yang paling berharga? Jantung Tang San berkedut. Jangan bilang itu tulang roh. Du Gubo menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan 1, tapi 3. Apa? Tang San menjadi pucat karena ketakutan. 3 tulang roh. Konsep macam apa itu? Sesuatu seperti tulang roh adalah keberadaan ilahi bagi Spirit Masters. Setiap tulang roh manapun dapat memberikan dorongan besar bagi guru roh. 3 tulang roh, itu bukan sesuatu yang bisa ditimbang dengan uang. Du Gubo berkata, ketiga tulang roh ini disisihkan oleh balai roh. Ditinggalkan oleh para tetua yang telah meninggal. Karena Paus Agung berani menganggap mereka sebagai hadiah bagi sang juara, kamu bisa membayangkan kepercayaan diri mereka pada atlet mereka. Apakah kamu masih memiliki pikiran untuk beruntung? Tentu saja. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun. Karena mereka telah mengeluarkannya, tidak perlu bagi mereka untuk membawanya kembali. Orang tua yang aneh, tahukah kamu level atlet Spirit Hall di turnamen, dan apa semangat mereka? Bab 108. Bagian 1 teraliter oleh Bagelson. Du Gubo tidak bisa menahan tatapan kosong ketika dia melihat cahaya yang tiba-tiba berbunga di mata Tang San. Sedikit aneh, jangan demam. Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Tulang-tulang roh itu tidak bisa kamu impikan. Tang San tidak berbicara, apa yang disebut, menganggap apa yang kamu dengar salah, hanya percaya ketika kamu melihatnya. Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru samar menggelembung keluar dari telapak tangannya, dan di bawah kendali yang tepat, hanya satu rumput perak biru kecil membentang keluar. Itu hanya satu helai rumput, sepertinya tidak berbeda dengan rumput perak biru liar. Penampilan roh, secara alami juga berarti cincin roh muncul. Kuning, kuning, ungu, hitam. 4 cincin roh melayang pelan. Cincin cahaya kuning itu cerah dan bersemangat, cincin roh ungu itu mulia dan mengancam, tetapi cincin roh hitam itu seperti jurang maut, penuh dengan pesona yang menakutkan. Kamu, Du Gubo melonjak berdiri, tatapannya melewati banyak sekali perubahan dalam sekejap saat dia memandang Tang San. Sikap tegas yang tegas tiba-tiba keluar darinya, mendesak Tang San dari segala arah. Di bawah pengaruh tekanan eksternal, 4 cincin roh Tang San cerah. Hanya rumput perak biru di telapak tangannya yang masih bergoyang lembut. Tidak,
Ini tidak mungkin. Dugubo menggosok matanya dengan keras, menggelengkan kepalanya lagi, dengan hati-hati menatap cincin roh hitam di atas Tang San. Tang San tersenyum sedikit, berkata, apakah kamu lupa, mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin adalah yang terbaik untuk aku. Apakah kamu pikir aku bisa menandingi orang-orang Spirit Hall sekarang? Dugubo menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan menekan keterkejutannya, mengatakan sesuatu yang tidak diharapkan Tang San. Menyerah pada turnamen ini. Dengan usia kamu, kamu masih dapat berpartisipasi di waktu berikutnya. Pada saat itu, tidak boleh ada orang yang bisa menentang tim kamu. Mengapa? Tang San menatap dengan mata terbelalak. Dugubo menurunkan suaranya. Jika kekuatanmu masih seperti sebelumnya, atau mungkin jika cincin roh keempatmu hanya pada tingkat 1000 tahun, maka aku tidak akan khawatir. Tetapi ini berbeda. Cincin roh keempat kamu mencapai tingkat 10.000 tahun akan membawa kamu masalah tanpa akhir. Apakah kamu pikir Spirit Hall tidak akan memperhatikan kamu? Jika kamu adalah Spirit Hall dan menemui seorang jenius seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Hanya ada dua opsi. Tundukkan atau hancurkan. Jika tebakan aku benar, maka saat ini informasi kamu setidaknya diletakkan di atas meja uskup platinum. Spirit Hall tidak akan mencoba untuk bertindak di belakang kamu, mereka akan sepenuhnya mengeksploitasi turnamen ini, mengatur agar kamu memiliki kecelakaan di atas panggung dalam pertandingan yang adil dan terhormat. Bagi Spirit Hall, aturan turnamen hanyalah permainan yang bisa dipermainkan. Tang San tersenyum kecut. Jadi, kamu bilang kamu masih tidak optimis tentang aku. Dugubo menatapnya dalam. Ada 3 orang di Spirit Hall yang disebut generasi emas. Aku tidak tahu secara spesifik, dan aku juga tidak tahu apa itu semangat dan kemampuan roh mereka. Tetapi aku dapat memberitahu kamu satu hal, di antara ketiganya, yang dengan kekuatan roh terendah adalah peringkat 51, dan 2 lainnya adalah peringkat 50 kedua. Mereka semua baru berusia 23 atau 24 tahun. Ketika mereka menerobos peringkat ke-50 dan mendapatkan cincin roh kelima mereka, Paus tertinggi secara pribadi memberi mereka medali rekor ungu Spirit Hall, dan mereka juga menetapkan rekor Spirit Hall. Dan dari yang lain yang membentuk tim mereka kali ini, tidak ada yang memiliki kekuatan roh peringkat kurang dari 45. Ini yang aku tahu. Meskipun Tang San selalu tahu Spirit Hall tangguh, hanya sekarang dia mengerti betapa menakutkannya. Peringkat ke-50, bahkan 3 di peringkat 50. Dan sisanya semuanya di atas peringkat 45. Apa artinya ini? Meskipun Tang San memiliki kepercayaan mutlak pada dirinya sendiri, sekarang dia melihat jurang yang sangat sulit dijembatani. Anggota terendah di sisi lain adalah peringkat lebih tinggi dari peringkat tertinggi sisinya. Bisakah mereka benar-benar menang atas lawan seperti ini? Melihat ekspresi Tang San yang khawatir, Dugubo menghela nafas, mengatakan, di usiamu, levelmu saat ini bahkan lebih menakutkan daripada level mereka, apalagi ketika kamu masih memiliki tulang roh eksternal. Jangan terlalu memikirkannya, akan ada peluang. Selama kamu tidak membuang waktu, akan ada hari ketika kamu melampaui mereka. Tang San tiba-tiba tersenyum. Mungkin itu karena penunjuk Dugubo yang membatalkan masalahnya, tetapi saat ini pikirannya jauh lebih tajam. Orang tua yang aneh. Apakah kamu tidak mengatakannya sekarang? Sebagai seorang guru roh, kepercayaan diri sangat penting. Jika aku benar-benar menghindari konfrontasi sekarang, pukulan terhadap kepercayaan diri aku tidak akan terbayangkan. Jadi bagaimana jika kita kalah? Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, jangan bilang bahwa kita tidak bisa membela diri. Hanya pertarungan habis-habisan yang bisa menunjukkan celah antara kedua belah pihak. Aku tidak akan menyerah. Melihat Tang San, sesuatu tanpa sadar merayap ke mata Dugubo. Lupakan saja, aku tidak peduli denganmu. Lakukan saja sesuai keinginan kamu. Aku akan pergi dulu. Setelah kembali dari kejauhan, aku masih belum makan. Aku akan mengais. Selesai berbicara, cahaya batu giok menyala, dan siluet tinggi Dugubo sudah hilang. Perasaan hangat menyebar. Dugubo baru saja kembali tetapi datang untuk menemuinya terlebih dahulu. Itu bukan demi Cluster Soul yang mengejar Life Taking Balls, tetapi karena perhatian padanya. Sekarang tidak ada lagi yang tersisa dari kewaspadaan awal yang intens. Meskipun usia mereka berbeda berdasarkan kelipatan, Tang San masih merasakan perasaan yang mirip dengan Grandmaster dari Dugubo, bahkan sangat banyak sehingga ada sesuatu persahabatan, yang mencakup perbedaan dalam bertahun-tahun. Dengan hilangnya Dugubo,
hal pertama yang dilakukan Tang San adalah tidak berkultivasi, juga tidak untuk bercermin, tetapi tidur. 2 hari dan 2 malam tanpa istirahat sudah lama membebani pikirannya. Tanpa istirahat yang cukup, bagaimana dia bisa mulai menguji visinya? Karena itu, ia tidak ragu untuk memilih untuk beristirahat, dan terlebih lagi dengan sangat cepat memasuki alam mimpi. Kantor uskup platinum yang mempesona, ruang luas dengan luas melebihi 200 meter persegi, diatur dengan semua jenis mainan berharga. Salas duduk di belakang meja besar yang agak indah. Di depannya ada file yang ditransfer dari Nuoding City. Harus dikatakan bahwa Spirit Hall sangat efisien. Hanya dalam sebulan, mereka telah menemukan jarum semacam ini di dokumen tumpukan jerami dengan mencari catatan Spirit Hall di setiap kota. Sudah ketujuh kalinya Salas membaca dokumen ini, tetapi dalam hatinya dia masih tidak berani percaya apa yang dilihatnya itu nyata. Dokumen di depannya adalah profil Master Spirit, untuk Master Spirit bernama Tang San. Profilnya sangat rinci. Sejak pertama kali Tang San mendaftar di Spirit Hall, mengkonfirmasikan statusnya sebagai Spirit Master, hingga setiap kali ia menarik tunjangan Master Spirit dan setiap peningkatan jabatan setelah mendapatkan cincin roh. Semua detail ada di sana. Roh macam apa yang dia dapatkan, kekuatan roh peringkat apa, ini bukan yang membuat Salas membacanya 7 kali. Alasan mengapa dia berulang kali memeriksanya sebenarnya hanya satu angka yang mewakili usia. 14. Hanya 14 tahun. Masih beberapa bulan lagi dari umur 15. Leluhur roh atas peringkat ke-40. Spirit Ancestor pada usia 14. Masih dengan cincin roh keempat di tingkat 10.000 tahun. Sambil bertepuk tangan di dahinya. Salas benar-benar tidak ingin percaya itu benar. Berdiri, Salas berjalan ke rak buku di belakang meja, mengangkat tangan untuk mengeluarkan sebuah buku tebal. Dengan suara mekanis, rak buku perlahan bergerak ke samping, memperlihatkan dinding. Di dinding adalah pelat logam persegi, memancarkan fluktuasi kekuatan roh samar. Jelas, pelat logam ini adalah alat roh. Menekan tangan kanannya ke sana, segera, lapisan cahaya merah samar yang dipancarkan dari pelat logam, langsung menutupi telapak tangan Salas. Dengan semburan suara mekanis lainnya, pelat persegi jatuh ke dalam, memperlihatkan ruang persegi. Ruangan itu tidak besar, hanya satu persegi Qi, dengan tumpukan dokumen di dalamnya. Salas hanya mengaduk-aduk dan mengeluarkan file yang ditandai dengan kata-kata, Top Secret. Hanya ada 3 lembar kertas di dalam file, dengan 3 profil. Salas dengan cepat memeriksa mereka, dan segera menemukan apa yang dia cari. 15, 16, 16, yang termuda dari ketiganya masih 15 ketika mencapai kekuatan roh peringkat ke-40. Tiba-tiba menutup file, Salas dengan cepat menutup ruang tersembunyi dengan peng suara. Kembali ke mejanya dengan langkah besar, dia sekali lagi mengambil data Tang San, melihat nomor itu untuk ke-8 kalinya. Masih 1 tahun lebih awal dari generasi emas. Blue Silver Grass, roh sampah. Sangat menarik. Beruntung dia hanya memiliki Blue Silver Grass. Tapi tingkat pertumbuhan kekuatan roh Tang San ini agak terlalu cepat. Kekuatan roh bawaan penuh rumput perak biru. Sepertinya itu harus variasi. Salas jelas tidak dipengaruhi oleh sikap keras kepala Kaisar Sui Ye sebelumnya hari ini. Mengambil pulpen, dia dengan cepat menulis surat. Di amplop itu tertulis, rahasia besar, untuk Paus Agung. Nightfall, siluet ramping diam-diam memasuki hutan di belakang Akademi Shrek, dengan cepat bergerak di sepanjang jalan yang akrab, membawa kasus kayu. Langkahnya sangat cepat, setiap kali kakinya menyentuh tanah dia akan didorong setidaknya 5 meter. Hanya sesaat, dia sudah mencapai pondok kayu di hutan. Tubuh melonjak, diam-diam melintasi pagar, hanya dalam 2 lompatan dia berdiri di depan pintu kabin kayu. Diam-diam bergerak ke pondok kayu, sebelum dia sempat bergerak, seuntai rumput perak biru yang tahan lama telah dengan diam-diam memutar-mutar kakinya yang panjang. Suara dingin menggema dari dalam kegelapan. Siapa? G? Ini aku. Seiring dengan suara manis yang naik, rumput perak biru diam-diam mundur, dan Tang San menyalakan lampu minyak di kabin. Bagian 2 teraliter oleh Bagelson. Kedatangannya adalah Xiao Wu. Dia meletakkan kotak makan siang yang dibawanya di atas meja dan memandang Tang San dengan agak cemas, tetapi tidak bertanya apa-apa. Meskipun tidak ada orang lain yang tahu kondisi Tang San dalam 2 hari ini, dia telah membawakan makanan untuknya setiap hari, dan sudut matanya mengungkapkan kekhawatirannya.
Setelah bertanya pada Grandmaster beberapa kali, Grandmaster hanya mengatakan kepadanya bahwa Tang San harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan Grandmaster tidak menyangka Tang San berada dalam bahaya yang bahkan lebih besar dari yang dia duga. Di bawah cahaya lampu, wajah Xiao Wu yang menawan tampak lebih indah, sepasang mata besar hitam, kepang kalajengking panjang, dan masih kaki yang agak panjang itu. Meskipun dia hanya mengenakan seragam sekolah yang sederhana, udara di sekelilingnya masih dipenuhi udara segar dan bersih. Makan sesuatu dulu. Xiao Wu membuka kotak makan siang, mengeluarkan piring di dalam satu persatu, 4 hidangan dan 1 sup, serta beberapa roti kukus. Sangat mewah, dan sekarang masih panas. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Xiao Wu bergegas, dia takut makanannya akan dingin. Menggosok kepala Xiao Wu, Tang San menarik kursi dan, tanpa sedikit pun kesopanan, dengan cepat makan dalam gigitan besar. Dia telah pergi 2 hari tanpa mencicipi apa yang dia makan. Dan sekarang setelah masalahnya selesai, nafsu makannya secara alami kembali. Dia menyapu piring di depannya seperti angin yang berhamburan. Menyaksikan Tang San makan dengan sungguh-sungguh, Xiao Wu pertama-tama tampak terganggu sesaat, lalu dengan sangat cepat memiliki ekspresi yang agak tersenyum. Keduanya telah bersama selama bertahun-tahun, bagaimana ia bisa melihat perubahan suasana hati Tang San? Melihat bahwa Tang San telah melewati zona bahaya, perasaan hati Xiao Wu yang kencang menjadi otomatis. Aku akan memberitahumu sesuatu yang baik. Kekuatan rohku sudah peringkat 39. Tang San agak heran mengangkat kepalanya. Sambil mengunyah seteguk makanan, dia berkata dengan terkejut. Begitu cepat, maka mungkin di final kamu juga akan berhasil menembus peringkat ke-40. Bahkan jika kamu tidak melakukannya, menerobos 1 peringkat kekuatan roh akan sedikit meningkatkan kekuatan. Xiao Wu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, peringkat ke-40 mungkin tidak mungkin pada waktunya untuk turnamen ini. Lagi pula itu adalah hambatan untuk menerobos. Tapi itu seharusnya tidak terlalu jauh. Aku akan berusaha sekeras yang aku bisa, jadi kamu harus berusaha keras juga. Pertandingan itu tidak bisa disalahkan pada kamu. Bagaimanapun, kerja sama kami dengan Tai Long dan yang lainnya benar-benar agak kurang. Setelah kami mencapai final, Shrek Seven Devils kami dapat naik bersama. Hasilnya pasti akan berbeda. Kami semua akan mendukung kamu. Semua orang sudah bersama begitu lama, sangat berpengalaman, juara akhir pasti adalah kita. Dalam beberapa saat kerja, Tang San membersihkan piring-piring itu. Ketika dia tersenyum memandang Xiao Wu dengan tenang membersihkan mangkuk dan sumpit, untuk beberapa alasan dia tiba-tiba merasa tidak ingin berkultivasi. Kami belum pernah bertukar pointer dalam waktu yang cukup lama. Kamu istirahat dulu, lalu bagaimana kalau kita membandingkan catatan nanti? Tidak ada kemampuan roh dan senjata tersembunyi. Melihat Xiao Wu seolah tersenyum tanpa penampilan tersenyum, Tang San berkata. Apakah kamu tidak ingin menggertak aku? Kata yang benar-benar bagus. Hanya saja, bahkan tanpa kemampuan roh, saat ini kamu masih mungkin tidak mengalahkan aku. Jika itu tanpa menggunakan kemampuan roh dan senjata tersembunyi, sebelumnya ketika Tang San dan Xiao Wu bertukar petunjuk dia sering dipukuli olehnya. Soft skill mulusnya benar-benar terlalu sombong. Jika tertangkap, apalagi levelnya sama, bahkan lawan 1 level lebih tinggi darinya tidak akan mendapat peluang. Dalam hal kemampuan bertarung fisik, di antara 7 iblis Shrek, Xiao Wu benar-benar tidak kalah dengan Tang San, bahkan di atas Dai Mubai. Xiao Wu cemberut, berkata, tidak mungkin. Soft skill aku telah meningkat lagi baru-baru ini. Kami belum pernah melakukan pertarungan fisik semacam ini dalam lebih dari setengah tahun. Tang San mengangguk, berkata, lebih atau kurang. Dalam setengah tahun ini semua orang terus-menerus mengebor taktik. Keuntungan dari soft skill Xiao Wu jelas, dan kekurangannya juga sama jelasnya. Itu adalah kebutuhan untuk menjadi dekat, dan ketika menghadapi beberapa Spirit Masters yang hebat, begitu kemampuan roh dilepaskan, semakin dekat akan sangat sulit. Bahkan saat teleportasi, seperti melawan Deving Flame Ring milik Huo Wu yang dapat mendorong lawan kapan saja, soft skill Xiao Wu tentu saja tidak akan mampu menunjukkan efek. Tang San dan Xiao Wu juga pernah meneliti bagian ini dengan hati-hati, tetapi sejauh ini mereka belum menemukan solusi yang sempurna. Meskipun mereka dapat mengatasinya dengan bekerja sama, kemampuan tempur tunggal Xiao Wu masih tidak dapat ditingkatkan secara efektif. Ayo, kita akan coba sekarang.
Biarkan aku melihat sampai sejauh mana kemampuan tempur dekat kamu telah tercapai. Tang San tersenyum berkata kepada Xiao Wu. Dia bukan orang biasa, dan meskipun dia baru saja makan banyak, itu masih tidak akan mempengaruhi sedikit latihan. Keduanya pergi keluar, saling berhadapan di bawah cahaya bulan yang tampaknya tersenyum. Kalau begitu aku akan mulai. Ayo, Tang San tersenyum bengkok pada Xiao Wu. Kekuatan semua orang telah meningkat, dan trek bayangan yang membelah hantu bayangan Tang San secara bertahap mencapai tingkat kesempurnaan seiring dengan kemajuan keterampilan langit misteriusnya. Meskipun kemampuan bertarung dekat Xiao Wu sangat kuat, selama dia tidak membiarkannya cukup dekat untuk menggunakan kekuatan, apa gunanya menggunakan kekuatan yang lebih besar? Karena itu, Tang San pada dasarnya tidak percaya dia bisa kalah. Xiao Wu pindah. Dia benar-benar sangat cepat, bahkan sebelum dia melihat kakinya menekuk, dia sudah muncul di depan Tang San dalam sekejap. Jalinan kalajengking panjang di belakangnya dicambuk, menutupi area yang luas, dan dia secara bersamaan mengulurkan tangannya, memeluk leher Tang San. Tang San dengan cepat mengambil 3 langkah, tubuhnya berkedip-kedip seolah-olah ilusi, tubuh bagian atasnya secara bersamaan membungkuk ke belakang, sangat cerdik keluar dari jangkauan serangan Xiao Wu. Dia tidak menyerang, tetapi dengan cepat mundur menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Xiao Wu secara alami tidak akan membiarkannya begitu saja. Tubuh bagian atas tiba-tiba mencondongkan tubuh, langkahnya melaju dengan cepat, dan dengan sedikit menggoyang tubuh bagian atasnya, Tang San hanya merasakan sesuatu yang mekar di depan matanya. Pada saat itu, tubuh Xiao Wu tampak menjadi ilusi, seolah-olah 3 dari dirinya muncul secara bersamaan. Jika dia tidak terlalu akrab dengan kemampuan roh Xiao Wu, Tang San akan percaya dia telah menggunakan kemampuannya. Tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan kemampuan roh apapun. Alasan mengapa 3 siluet tiba-tiba muncul adalah karena kecepatannya. Pada saat yang sama ketika ketiga siluet muncul, kecepatan Xiao Wu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan teleportasi, dia menarik jarak dekat ke Tang San hanya dalam sepersekian detik. 3 siluet, 2 kosong dan 1 nyata, mengelilingi Tang San sekaligus. Jalinan kalajengking dicabut sekali lagi. Sangat cepat. Tang San tersentak kagum, tetapi kakinya tidak berhenti. Jika Ghost Shadow Bingung Track bisa dilanggar dengan mudah, maka itu bukan pengetahuan rahasia Tan Sek. Sebagai keterampilan pendukung untuk senjata tersembunyi, keterampilan ringan selalu sangat penting di Tang Sek. Melihat tubuh Tang San juga menjadi ilusi, benar-benar seperti bayangan yang berkedip-kedip beberapa kali, ia jelas-jelas melarikan diri ke kiri, tetapi sebenarnya tubuhnya sudah bergerak ke kanan. Xiao Wu, bertekad untuk menang, masih hanya menerkam di udara kosong. Jeda, Xiao Wu marah melihat Tang San. Apa yang kamu lakukan lari begitu cepat, aku tidak akan memakanmu. Tang San menyeringai, berkata, apa yang salah dalam menjalankan ketika aku tidak bisa menang? Jika kamu memiliki keterampilan, tangkap aku. Xiao Wu mendengus. Lalu aku akan menggunakan kekuatan sejatiku. Sambil berbicara, tangan kanannya menarik kepang kalajengkingnya. Aku tak sabar untuk itu. Tang San menggodanya. Ayo. Satu tangan Xiao Wu memegang kepang-kepangnya, tubuh bagian atas bergoyang sekali lagi, dia langsung menyerbu Tang San. Tepat ketika Tang San mempersiapkan trik lama yang sama, sekali lagi menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek untuk menghindar, Xiao Wu tiba-tiba bergerak. Jalinan kalajengking melayang, tiba-tiba terlepas. Jalinan yang awalnya panjang tiba-tiba menjadi seperti awan hitam yang menyelimuti Tang San sepenuhnya. Meskipun Tang San cepat, semua ini terlalu mendadak. Dia hanya melihat penglihatannya menjadi hitam, dan tanpa sadar dia mundur. Jalinan kalajengking itu sendiri bisa disebut alat Xiao Wu untuk memperpanjang jarak serangannya. Ketika itu kepang, panjangnya lebih dari 1,60 meter, tapi sekarang saat kepang itu tiba-tiba terbuka. Panjang kepang itu tiba-tiba melonjak hingga 2 meter dan berubah, membuat Tang San salah menilai jarak. Yang lebih penting, kepang itu awalnya seperti cambuk, dan jangkauan serangannya terbatas. Tetapi sekarang rambut itu tersebar, tidak hanya area yang dicakupnya berubah dari seutas tali ke permukaan, pada saat yang sama rambut itu juga langsung menutupi bidang penglihatan Tang San. Xiao Wu bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan Tang San. Jika Tang San bisa melihat ekspresi di mata Xiao Wu sekarang, dia pasti akan melihat kilatan licik di dalamnya. Dalam serangan itu sebelumnya, dia pada dasarnya tidak menggunakan kecepatannya hingga batas penuh. Tapi sekarang,
Jika Zhu King ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa kecepatan Xiao Wu secara tak terduga tidak kalah dengan kecepatannya. Paling banyak Xiao Wu hanya sedikit kurang gesit darinya. Jalinan tiba-tiba dipisahkan menjadi 5 bagian, yang secara terpisah mengikat leher, lengan, dan kaki Tang San. Hantu Shadow membingungkan Tang San juga hanya membiarkannya menghindari 2 bagian di bawah, lengan dan lehernya mengencang secara bersamaan. Tang San diam-diam mengutuk, kedua tangan segera berbalik secara terbalik untuk meraih dan melepaskan kepang Xiao Wu. Secara bersamaan ia segera melompat, hanya berhasil melarikan diri dari kaki panjang Xiao Wu yang berputar. Meraih rambut Xiao Wu, Tang San tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Rambut itu memiliki aroma lembut yang samar, lentur di mana ia meraih, terlepas dari tangannya, dan pada dasarnya tidak bisa disambar dengan kuat. Selain itu, rambut itu memiliki keuletan yang tidak jelas, lincah seolah-olah itu hidup. Tiba-tiba, rambut di sekitar leher dan lengan Tang San terlepas, menyelinap melalui celah di antara jari-jarinya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Tang San, dia masih tidak dapat menahan rambut hitamnya yang halus. Tawa Xiao Wu yang menggemaskan juga menggema pada saat ini. Kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu akan tetap berlari, bagian 3 teraliter oleh Bagelson. Saat ini Tang San juga menyadari dia dalam posisi yang buruk. Untuk menghindari kaki panjang Xiao Wu, dia sudah melompat ke udara, berencana untuk mengandalkan rambut yang dia raih untuk mengubah arah. Tetapi rambut itu tiba-tiba menyelinap melalui jari-jarinya sehingga dia tidak bisa menarik apa-apa, dan dia melayang tinggi ke udara. Tidak peduli seberapa ajaib trek Shadow yang membingungkan, masih membutuhkan tempat untuk mengerahkan kekuatan. Di mana Tang San bisa mengerahkan kekuatan sekarang? Manuver kunci kaki Xiao Wu adalah tipuan, dan pada saat yang sama ketika dia menarik rambutnya, dia sudah sedikit berjongkok, dan pada saat berikutnya terangkat, mengejar Tang San di udara. Tangan kecil yang halus sekali lagi melilit leher Tang San, dan tanpa daya, Tang San hanya bisa menuangkan kekuatan ke lengannya untuk menghalangi. Tapi apakah tangan Xiao Wu begitu mudah untuk dilawan? Tangan dengan tangan yang begitu lembut hingga tanpa tulang direntangkan di sepanjang lengan Tang San, dengan mulus melingkar di lehernya, seluruh tubuhnya sudah menempel padanya. Tang San hanya merasakan sesuatu menegang di pinggangnya saat kaki panjang kuat Xiao Wu melilitnya. Apakah lengan atau kaki? Xiao Wu memberinya perasaan lentur dan ketangguhan yang ekstrim, bahkan sedikit lebih tahan lama daripada Blue Silver Grace-nya. Yang paling menakutkan adalah ketangguhan Xiao Wu sehalus rambutnya yang panjang. Kekuatan yang digunakan Tang San menghilang segera dengan sedikit goyangan tubuh Xiao Wu. Jika itu digambarkan menggunakan keterampilan bela diri Tang San dalam kehidupan terakhirnya, maka keterampilan yang digunakan Xiao Wu saat ini adalah 4 yang paling kuat liang mendorong 1000 jin. Tidak peduli bagaimana kamu menggunakan kekuatan, kamu tidak akan bisa membuangnya. Bahkan lengan Tang San sepenuhnya dikunci oleh lengan Xiao Wu di lehernya, dan dia tidak bisa menyerang bahkan jika dia mau. Jika dia menghadapi musuh saat ini, yang bisa dilakukan Tang San hanyalah headbutt. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu pada Xiao Wu? Apa yang bisa dilakukan jika Xiao Wu kemungkinan terluka? Terlebih lagi, jika Xiao Wu benar-benar musuh, maka Bobo pasti sudah diluncurkan begitu dia menangkap lehernya, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Tapi Xiao Wu tidak menggunakan Wise Bow. Rambut panjangnya berkibar di belakang punggungnya, lengannya dengan erat melingkari leher Tang San, keduanya jatuh dari langit, berhadapan muka. Sampai mereka berdiri dengan kuat di tanah, Tang San masih tidak percaya ini nyata. Melihat Xiao Wu hampir dalam jangkauan, menghembuskan napas dengan harum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tang San yakin dia benar-benar tidak ceroboh. Dia tahu kemampuan tempur dekat Xiao Wu, dan dia telah menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek. Tapi akhirnya itu masih berakhir seperti ini. Kuncinya adalah rambut panjang Xiao Wu dan perubahan di tubuhnya. Pertempuran dekat Xiao Wu jelas menjadi lebih kuat, tetapi ini sepertinya bukan sesuatu yang diberikan padanya oleh cincin roh. Tang San sangat ingin tahu apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Aku telah menang. Xiao Wu terkikik menatap Tang San. Kakinya berputar di pinggangnya, tidak melepaskan. Keduanya menyentuh begitu dekat sehingga mereka bisa mencium napas satu sama lain. Saat ini memandang Xiao Wu dari jarak dekat, tatapan Tang San agak membeku. Sebuah bola nyala menyala jauh di dalam hatinya, dan napasnya jelas menjadi lebih kasar. Xiao Wu dengan sangat cepat menemukan perubahan pada Tang San, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar.
Menatapnya dengan sama lekatnya, perlahan-lahan menggerakkan lengannya memutar di sekitar, melepaskan lengan Tang San, tetapi kedua tangannya masih memeluk lehernya, pantat kecilnya sekarang menempel di perut Tang San. Napasnya juga mulai menjadi sama kasarnya, dan dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya lebih cepat. Tangan Tang San secara tidak sadar memeluk pinggang ramping Xiao Wu, menariknya lebih dekat. Lengan Xiao Wu juga menggunakan kekuatan pada saat bersamaan. Jejak kebingungan menyebar ke dalam hati mereka secara bersamaan. Sia, panggilan burung nokturnal tiba-tiba menghancurkan ketenangan, menjernihkan pikiran Tang San, dan dia buru-buru mengekang keadaan pikirannya. Dia adik perempuanku, apa yang aku lakukan? Tanpa sadar melepaskan tangan menarik pinggang Xiao Wu lebih dekat, Tang San agak panik meraih bahu Xiao Wu, memiringkan kepalanya. Xiao Wu, bagaimana kamu melakukannya? Kemampuan tempur jarak dekat kamu tampaknya telah tumbuh jauh lebih kuat. Yang bisa dilakukan Tang San saat ini hanyalah mengganti topik pembicaraan, hanya saja dia bisa sedikit mengurangi rasa malu yang dia rasakan. Merasakan suasana hati Tang San yang dingin, Xiao Wu juga perlahan-lahan menjadi tenang. Tapi dia masih tidak mau berpisah dari kontak dengan Tang San pada saat ini. Meskipun kakinya terlepas dari pinggang Tang San, dia masih memeluk leher Tang San, tubuhnya bersandar padanya, kepalanya bersandar di bahu Tang San, wajahnya secara alami menunjukkan ekspresi tersenyum samar. Tang San ingin mendorong Xiao Wu, tetapi juga tidak tahan. Xiao Wu berbicara, apakah kamu tahu mengapa kemampuan tempur jarak dekatku tumbuh jauh lebih kuat? Tang San kosong menggelengkan kepalanya. Meskipun dia cerdas, saat ini dia agak kehilangan kemampuan untuk berpikir. Xiao Wu berkata, aku tahu kekurangan kemampuan aku sendiri, tetapi belum lama ini aku juga memahami, lunak, dalam soft skill. Kemampuan roh mungkin belum tentu berasal dari cincin roh. Kekuatan sejati juga memiliki banyak kemampuan yang tidak kalah dengan kemampuan roh. Sama seperti serangan mental Purple Demon Eye kamu, kan? Kita semua memiliki banyak potensi diri, dan mengembangkan satu adalah semacam kemampuan roh. Kemampuan roh yang diciptakan oleh diri sendiri akan memiliki pemahaman yang lebih dalam dari yang dibawa oleh cincin roh, dan mereka juga lebih praktis. Mendengarkan Xiao Wu, Tang San tidak bisa membantu terlihat terganggu sejenak. Dia lupa mendorong Xiao Wu, segera tenggelam dalam pikiran yang dalam. Kata-kata Xiao Wu dapat digambarkan sebagai membuka pintu lain untuknya. Jika penunjuk Dugubo sebelumnya dapat digambarkan telah menciptakan pemikiran prototipe untuk kemampuan masa depannya, maka kata-kata Xiao Wu menghapus ketidakjelasan di depan matanya, membuat semuanya menjadi jelas. Xiao Wu bersandar di bahu Tang San. Juga, ketika kita menggunakan kemampuan roh kita juga bisa lebih teliti, mengoordinasikan kemampuan roh kita sendiri, dan berkoordinasi dengan kemampuan roh teman kita. Bahkan jika itu bukan kemampuan fusi roh, efeknya tetap harus lebih kuat daripada menambahkan 1 tambah 1 untuk membuat 2. Tang San heran berkata, ketika wawasan kamu menjadi begitu tajam, ini juga yang ingin aku sampaikan kepada semua orang. Koordinasi kemampuan roh kita masih dapat ditingkatkan, terutama koordinasi kemampuan roh kita sendiri. Seperti 3 kemampuan rohmu saat ini, kupikir cara terbaik untuk mengoordinasikannya adalah Demon Confusion, Teleport, Wise Bow. Menggunakan Demon Confusion untuk menemui jalan buntu lawan, teleportasi untuk langsung mendekat, lalu meletus dengan kekuatan Wise Bow. Dengan begitu, ia tidak diragukan lagi dapat menunjukkan kekuatan bertarungnya yang terbesar. Selama lawan sedikit ceroboh, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan lebih jauh. Lepaskan tangan yang melingkari Tang San, Xiao Wu mengambil inisiatif untuk memisahkan dari dadanya yang lebar, tersenyum pada Tang San di bawah sinar bulan. Karena kamu sudah menemukan jawabannya, maka aku merasa nyaman. Aku percaya kamu pasti akan menjadi guru roh yang paling cakap. Aku tidak akan mengganggu kamu, aku akan pergi dulu. Selesai berbicara, dia berjalan ke pondok kayu, mengumpulkan kotak makan siang dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar. Tang San menghentikan Xiao Wu, meraih ke belakang dalam beberapa langkah, dengan hati-hati menarik rambut panjang yang sudah menjuntai di tanah. Aku akan membantumu menyisir rambutmu, kamu bisa pergi sesudahnya. Sebuah blush on mekar di pipi Xiao Wu. Mengulurkan tangannya dan menyerahkan sisir, dia dengan lembut menundukkan kepalanya. Rambut sepanjang 2 meter itu begitu lentur sehingga awalnya tidak perlu usaha keras untuk menyisir, tetapi Tang San menghabiskan 1 jam penuh. Dibandingkan terakhir kali,
kepang yang dibuatnya kali ini jauh lebih baik. Dalam aroma damai dan hangat itu, jantungnya tiba-tiba menjadi tak tertembus. Begitu Xiao Hu pergi, Tang San tidak kembali ke pondok kayu, melainkan berjalan ke hutan, perlahan-lahan menjelajahi hutan dengan pondok kayu sebagai pusatnya, berjalan tanpa jeda. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang dapat menemukan bahwa langkahnya diukur secara tidak biasa, jarak setiap langkah praktis sama persis. Yang lebih aneh lagi, Tang San selalu menutup matanya. Berjalan tanpa menggunakan matanya untuk melihat, dia masih belum menabrak pohon, menggunakan jalan terbaik untuk maju tanpa tergesa-gesa. Cahaya putih samar mulai secara bertahap muncul di sekujur tubuhnya. Di tempat-tempat yang dilaluinya, rumput perak biru yang riang di tanah kemudian berayun. Tang San berjalan seperti ini sepanjang malam. Setelah malam, ketika dia kembali untuk bermeditasi di pondok kayu, rumput perak biru di hutan tampaknya telah menjadi lebih subur daripada sebelumnya. Waktu 1 bulan tidak terlalu lama, tetapi 1 bulan ini tidak bisa disebut santai untuk Shrek Seven Devils. Tang San hanya menghabiskan 10 hari di pengasingan di pondok kayu, kembali ke teman-temannya setelah 10 hari untuk menerima pelatihan neraka Grandmaster bersama mereka. Pelatihan yang diberikan Grandmaster kepada mereka tidak sama dengan sebelumnya. Menurut apa yang dikatakan Grandmaster kepada mereka, pelatihan kali ini disebut rencana stimulasi yang potensial. Bagaimana potensi dirangsang? Grandmaster menjelaskannya dengan sangat sederhana, semakin besar tekanan, semakin besar propulsi, semakin mudah untuk merangsang potensi mereka. Karena itu, rencana stimulasi potensial ini terdiri dari pertempuran konstan. Shrek Seven Devils tidak menghadapi banyak lawan. Hanya satu. Sudut penjagalan, Liu Erlong. Kekuatan roh Liu Erlong bukan yang terkuat di akademi. Dibandingkan dengan Zhao Wuji dan Flander dia kira-kira sedikit lebih rendah. Tetapi dalam hal kemampuan tempur, baik Zhao Wuji atau Flander tidak akan berani menghadapinya. Metode serangannya sepenuhnya terdiri dari penindasan mengamuk seperti itu, sama paniknya seperti gunung berapi yang meletus. Dia pada dasarnya tidak akan memberikan lawannya kesempatan untuk menarik napas. Sebelum Tang San muncul dari pondok kayu, Dai Mubai dan yang lainnya setiap hari akan mempelajari seluk-beluk masokisme di bawah serangan pedas Liu Erlong. Tetapi setelah Tang San kembali, situasi ini berubah. Meskipun mereka masih dipukuli, itu tidak sedap dipandang. 7 sebagai 1. Tang San berteriak keras, dengan cepat mundur. Saat ini dia sudah benar-benar tidak bisa bernapas. Api besar dalam bentuk naga raksasa yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi keluar. Meskipun dia kebal terhadap api, kekuatan dampak luar biasa yang terkandung di dalam nyala api itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan.